Pengertian invertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki punggung atau ruas-ruas tulang belakang, atau juga tulang-tulang lain di dalam tubuhnya. Ada yang memiliki tubuh lunak, serta ada pula yang memiliki kulit keras di dalam tubuhnya. Rangka luar merupakan rangka yang membangun tubuh beberapa hewan invertebrata. Rangka luar tersebut berfungsi untuk membentuk serta menjadi pelindung tubuh invertebrata yang pada umumnya bertubuh lunak. Invertebrata. Terdapat 8 filum dalam klasifikasi invertebrata ini. Di antaranya sebagai berikut, yaitu 1. Annelida, 2. Arthropoda, 3. Coelenterata, 4. Echinodermata, 5. Molluska, 6. Nemathelminthes, 7. Platyhelminthes, dan 8. Porifera. Invertebrates. Invertebrates are animals that don't have a backbone or vertebrate or other bones in their body. Some have a soft body and some have hard skin to protect the body. The exoskeleton is the skeleton that builds the body of some invertebrates. That's the skeleton of this invertebrates animal is located on the outside of the invertebrate body. The exoskeleton serves to form and protect the body of invertebrate, which generally soft-bodied. Phylum in invertebrate. There are 8 phyla in this invertebrate classification, including the following: number 1, Annelida, number 2, Arthropods, number 3, Coelenterate, number 4, Echinoderms, number 5, Mollusca, number 6, Nemathelminthes, number 7, Platyhelminthes, and number 8, Porifera. The following are the characteristics of invertebrates. 1. Animally, invertebrates don't have a hard bone endoskeleton due to lack of a complex bone system. 2. The body of invertebrates is divided into 3 parts: head, thorax, and abdomen. 3. They don't have lungs for respiration. Respiration occurs through the skin. 4. Some groups of invertebrates have a hard exoskeleton of chitin. 5. Have tissue with a certain organization of cells. 6. Reproduce sexually by the fission of male and female gametes. 7. They cannot make their own food. 8. Invertebrates such as sponge are sedentary, but most organisms are motile. 9. Have a symmetrical body. Berikut ini adalah karakteristik invertebrata. 1. Hewan invertebrata tidak memiliki endoskeleton tulang yang keras karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. 2. Tubuh invertebrata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. 3. Mereka tidak memiliki paru-paru untuk bernafas. Respirasi terjadi melalui kulit. 4.
Beberapa kelompok invertebrata memiliki rangka luar kitin yang keras. 5. Memiliki jaringan dengan organisasi sel tertentu. 6. Reproduksi secara seksual dengan peleburan gamet jantan dan betina. 7. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. 8. Invertebrata seperti sponge tidak banyak bergerak, tetapi sebagian besar organisme bersifat motil. 9. Memiliki tubuh yang simetris. Definition of vertebrate. Vertebrates are derived from the Latin word vertebra, which means spinal joint. Vertebrate animals are types of animals that have a spine or backbone. The spine comes from the axis of the primary body support or notochorda, chorda dorsalis, which only exists in embryonic times. After adulthood will be the support of the body, that is the spine. Vertebrate animals have more perfect structures, but cells and body tissues than invertebrates. Pengertian vertebrata. Jadi, hewan vertebrata berasal dari kata Latin vertebra yang berarti sendi tulang belakang. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Tulang belakang berasal dari sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda atau chorda dorsalis yang hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan menjadi penyokong tubuh yaitu tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki struktur baik sel maupun jaringan tubuh yang lebih sempurna daripada hewan invertebrata. Example of vertebrate. Vertebrate animals consist of 5 classes. Number 1, Pisces, all types of fish that are not part of the mammal class, such as tilapia and stingrays. Number 2, Amphibi is an animal that can live in 2 regions, water and land, such as lizards and frogs. Number 3, Reptiles, which are types of animals such as crocodiles and snakes. Number 4, aves, animals that have wings, fine or not, including poultry species such as chicken and penguins. Number 5, mammals, nursing animals such as monkey and sheep. Hewan vertebrata terdiri dari 5 kelas, di antaranya pertama, Pisces atau ikan, yaitu semua jenis ikan yang bukan bagian dari kelas mamalia, contohnya ikan nila dan ikan pari. Yang kedua, Amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di 2 wilayah, air dan darat, contohnya kadal dan katak. Yang ketiga, Reptilia, yaitu jenis hewan melata, contohnya seperti buaya dan ular. Yang keempat, Aves, yaitu hewan yang memiliki sayap, terbang ataupun tidak, termasuk jenis unggas seperti ayam dan penguin. Yang kelima, Mamalia, yaitu hewan yang menyusui, contohnya monyet dan domba. Number 1, Pisces. General characteristics are oviparous. Fertilization occurs externally and internally. Locomotion is in the form of fins. The body's surface is covered by scaly and slippery skin and is poikilothermic, called bold. Ciri-ciri umum yaitu bersifat ovipar. Fertilisasi terjadi secara eksternal dan internal.
Alat gerak yang berupa sirip, permukaan tubuh ditutupi oleh kulit bersisik dan licin, dan bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Number 2, amphibia. General characteristics are oviparous, external fertilization and embryo development occurs outside the mother's body, locomotion in the form of two pairs of legs, body surface covered by a thin slimy skin and poikilothermic atau cold bald. Ciri-ciri umum yang dimiliki amfibia yaitu bersifat ovipar, fertilisasi secara eksternal, dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Alat gerak berupa dua pasang tungkai, permukaan tubuh ditutupi oleh kulit tipis yang berlendir dan bersifat darah dingin atau poikiloterm. Number 3, reptilia. General characteristic: fertilization occurs internally and embryonic development occurs outside the mother's body. Locomotion in the form of legs such as lizards and crocodiles. Some move using their stomach-like necks. The surface of the skin is covered by dry, scaly skin and is poikilothermic, cold bald. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kelas reptil yang pertama, fertilisasi terjadi secara internal dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Alat gerak berupa kaki, seperti cicak dan buaya. Ada juga yang bergerak dengan menggunakan perut, seperti ular. Permukaan kulit ditutupi oleh kulit kering yang bersisik dan bersifat poikiloterm atau. Number 4, class Apes. The general characteristics of the herd are divided into 4 chambers: are oviparous, internal fertilization and embryo development occur outside the mother's body. The locomotion is in the form of wings and a pair of legs. The body surface is covered by hairy skin and is homoiothermic, warm bald. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kelas Apes: jantung terbagi menjadi 4 ruangan, bersifat ovipar, fertilisasi secara internal, dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Alat gerak berupa sayap dan sepasang kaki, permukaan tubuh yang ditutupi oleh kulit yang ditumbuhi bulu dan bersifat homoiotherm atau berdarah panas. Number 5, class mammals. General characteristics are viviparous, internal fertilization and embryo development occur in the mother's body. The body surface is covered by skin covered with hair and is homoiothermic or warm bald. Jadi, ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kelas mamalia yang pertama bersifat vivipar, fertilisasi secara internal, dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Permukaan tubuh yang ditutupi oleh kulit yang ditumbuhi rambut, serta bersifat homoiotherm atau berdarah panas. Itu karakteristik vertebrata. Yang pertama, has a spine from the bottom of the head to the tailbone, yaitu memiliki tulang belakang dari bagian bawah kepala hingga tulang ekor. Nah, tulang belakang ini
berasal dari sumbu penyokong tubuh primer atau notokorda, korda dorsalis, yang hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa, akan menjadi penyokong tubuh, itu yang disebut tulang belakang. Yang kedua, have a brain protected by a hard and strong skull, yaitu memiliki otak yang dilindungi tengkorak yang keras dan kuat. Nah, bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton. Nah, khusus bagian otak dilindungi oleh tulang tengkorak atau yang biasa disebut kranium. Yang ketiga, have a bilateral symmetrical body shape, that is the body is divided into two lobes, both parts are equal. Itu memiliki bentuk tubuh simetris bilateral, yaitu jika tubuh dibelah menjadi dua, terlihat kedua bagian sama, kanan dan kirinya. Yang keempat, have endocrine glands, itu memiliki kelenjar endoksin. Nah, ini juga memiliki kelenjar bundar yang menghasilkan hormon pengendali. Yang kelima, has a neural makeup, that is the brain and spinal cord, yaitu memiliki susunan syaraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang keenam, have a hot and cold body temperature according to environmental condition, and then to settle, yaitu memiliki suhu tubuh panas atau yang biasa disebut homoiternal dan dingin poikiloternal sesuai kondisi lingkungan, serta cenderung menetap. Yang ketujuh, the respiratory system use the lungs, gills, and also the operculum, yaitu sistem respirasinya menggunakan paru-paru, insang, dan juga operculum. Nah, organ dalam pernapasan ini terdapat di dalam suatu rongga tubuh atau yang biasa disebut selom. Yang kedelapan, has two layers of skin, namely epidermis and endodermis. Memiliki dua lapisan kulit, yaitu epidermis bagian luar dan endodermis bagian dalam. Kulit vertebrata ada yang tertutup bulu, ada juga yang tertutup rambut. Yang kesembilan, pirate reproductive device, except in birds. Alat reproduksinya yaitu berpasangan, kecuali pada burung. Yang 10, elongated digestive apparatus starting from the mouth to the anus, yaitu alat pencernaannya memanjang mulai dari mulut hingga ke anus yang letaknya di sebelah vertebran dan di belakang. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.